Halo, selamat sore teman jiwa semuanya. Jumpa lagi dengan Jiwa Berdaya Podcast, podcast yang berkomitmen untuk menjadi teman jiwa teman-teman semua untuk selalu bertumbuh dan berdaya. Teman-teman, berbicara tentang bertumbuh dan berdaya itu adalah proses yang perlu kita lakukan terus-menerus, berkesinambungan seumur hidup kita. Dan maka dari itu, Jiwa Berdaya Podcast akan mengundang tamu-tamu yang kami nilai memiliki jiwa yang berdaya dan hati yang penuh kasih. Dan tentu saja dengan keidiosyokratikan mereka, yaitu keunikan mereka, tentang karakter mereka, yang akan membagikan cerita-cerita unik dan khas tentang pengalaman, perjalanan, sudut pandang, dan sebagainya. Cerita Selasa kali ini adalah mengundang Mbak Cynthia Mudita. Mbak Cynthia Mudita ini adalah seorang bankir dulunya, seorang bankir dengan posisi yang jabatan yang cukup tinggi, posisi yang cukup mapan, cukup nyaman, tapi memutuskan resign dan memulai karir baru, memulai perjalanan baru sebagai entrepreneur yang sesuai dengan passion beliau, sesuai dengan kesukaan beliau dan impian beliau. Maka mari kita gali bersama, kita sambut bersama tamu kita pada sore hari ini, Mbak Cynthia Mudita. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Demi jiwa Mbak, berdaya ini. iya, iya, karena memang make up itu adalah simbol berdayanya seorang wanita. Ya, setuju nggak, Mbak? Iya, iya betul. Harus cantik terus ya. Iya, kan harus menampilkan sebagai sosok yang berdaya dan good looking dan tampil rapi, tampil kinclong kan perlu make up ya, Mbak ya. Agree ya, Mbak ya? Setuju ya? Iya, iya. Mau konfirmasi nih, sebenarnya namanya tuh Cynthia Yuda. Kalau Mudita itu namanya suami sebenarnya. Oh, oke, Cynthia Yuda. Mohon maaf, saya lupa Mbak Cynthia. Cynthia Yuda, iya ya. Dulu waktu SMA Mbak Cynthia ikut jadi Pradana Pramuka ya, ketua Pramuka atau Oh, jadi Kabit Ketua Bidang. ketua bidang ya. Putri Heeh. Semada juga. Jadi memang singer juga, penyanyi juga dan suara Mbak Cynthia kan memang Hmm, seksi, keren, serak-serak basah kan pemirsa. Mbak Cynthia, zaman dahulu. silakan. Kemana Mbak? Gimana Mbak? Itu kan zaman dulu, sekarang kan udah beda. Iya, tapi anu ya Mbak ya, suara yang seksi, serak-serak basah itu nggak harus disalurkan dengan menyanyi ya Mbak ya. MC gitu ya, it's okay ya Mbak ya. Iya, kebetulan apa namanya Allah itu kan ngasih kelebihan ya di setiap manusia tuh. Jadi dari suara yang Allah kasih sekarang itu ya buat MC, buat siaran, kayak gitu-gitu sih. Terus kayak bikin apa ya, kayak info-info di Reelsnya Instagram kayak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi bisa dimanfaatkan ya, Dek. Kangen nyanyi nggak Mbak? Eh, kangen sih. Tapi kalau di rumah kadang-kadang juga nyanyi sih. Kebetulan 3 tahun Hmm. ini itu kan sempet nggak bisa falset ya. Sebenarnya bukan penyanyi ya. Tapi kalau kita nyanyi tuh nggak nggak sesuai harapan itu kan kayak gimana gitu ya. Tapi sekarang udah balik, udah bisa. Jadi happy banget. Ya, Udah bisa alhamdulillah. falset kayak gitu. Iya. Mm-mm. Falset itu apaan sih Mbak? Eh, kalau nada tinggi terus kan kalau nggak nyampe pakai suara dalam kayak gitu loh. Oh, oke oke. Teknik ya, teknik. Apa ya, suara Teknik. kepala kalau ya, iya, heeh. Oke Pakai oke suara oke. kepala ya namanya falset kayak gitu ya. Ya maaf Oke. ya kalau salah ya. Ike bukan penyanyi. Tin. Silakan Mbak Cynthia bercerita tentang eh, pekerjaan Mbak Cynthia saat ini, aktivitas yang dijalani saat ini, kegiatannya saat ini.
Silakan Mbak, supaya teman-teman jiwa Oke. ngerti nih sosok who is Cynthia Yuda. Oke, selamat malam ya teman-teman jiwa berdaya semuanya. Mohon izin sebelumnya di sini eh, saya hanya sharing aja ya. Jadi bisa diambil baiknya, yang nggak baik nggak usah diambil gitu. Saya mantan ex-bank, salah satu BUMN. Jabatannya kalau dibilang tinggi, belum sih ya menurut saya. Tapi waktu itu memang sudah menjadi seorang pegawai tetap waktu itu. Alhamdulillah. Jadi prosesnya ketika masuk di perbankan dimudahkan, ketika jadi pegawai tetap pun juga dimudahkan cepat sekali gitu. Jadi belum ada 1 tahun ada tes untuk pegawai tetap, ikut lolos. Terus 1 tahun kan harus target tuh ya, Deila. Eh, habis itu target langsung jadi pegawai tetap. Jadi totalnya 2 tahun nggak ada di kayaknya ya. Ibaratnya prosesnya untuk jadi pegawai tetap itu. Terus untuk resign-nya setelah 6 tahun menjadi pegawai tetap. Jadi kalau totalnya diperbankannya 8 tahun, 8 tahun lebih. Kayak gitu. Bagi seorang marketing kebetulan waktu itu. Jadi tugasnya ada 8 tiga. tahun tuh Kalau di panjang. apa? 8 tahun tuh panjang ya. Udah matang sekali ya. Udah ibaratnya beluk roller coaster up and down dan apa suka duka manis asam asin pahit getir tuh udah anu ya. Kalau 8 tahun tuh kelas berapa ya? Kalau anak SD itu kelas 2 kali ya. Kelas 2 SD. Iya, iya. Ya udah lumayan mengerti ya berarti ya. Iya, Heeh, iya. lumayan sih. Heeh. Prosesnya ya luar biasa juga sih. Tapi tetap bersyukur semua perjalanan yang aku lewatin itu tuh luar biasa. Jadi tidak ada yang perlu disesali, tapi yang perlu aku ambil hikmahnya tuh banyak hal positif-positif yang aku dapat juga dari pengalaman kerja yang lama. Dan Allah itu Mbak Cynthia memberikan jalan yang untuk memberikan jalan gimana? untuk apa Mbak? Untuk resign tuh juga cepet banget, Hmm. cepet banget. Jadi eh, nggak usah ditanya kenapa alasannya resign ya, karena tiap orang pasti punya alasan sendiri-sendiri untuk resign kan. Iya. Entah itu dia Dan dia dan siap memang ada atau yang tidak terkait dengan siap. nilai-nilai ya Mbak ya. Iya benar. Terus entah itu dia secara keseluruhan dia siap atau tidak siap, itu kan setiap orang pasti punya keputusan sendiri-sendiri ya. Masing-masing ya. Jadi kalau eh, kalau pada saat saya memutuskan untuk resign itu, puasa yang di atas sih menurutku. Iya, iya. Karena kondisinya sebenarnya tidak seperti yang orang bayangkan gitu kan. Pas 2 SD itu kan juga anak yang baru ngerti, baru bisa baca, baru bisa belajar mandiri seperti itu. Jadi pokoknya luar biasa deh, keren deh perjalanan hidup hidup saya itu. Setiap orang pasti punya perjalanan keren kan, Iya, termasuk Ila iya, juga punya iya, perjalanan iya. keren. Sama teman-teman jiwa berdaya juga pasti punya perjalanan yang keren, bahkan jauh lebih keren daripada kita kan banyak juga gitu. Iya, iya, iya. Iya. Mm-mm. Terus sekarang apa Mbak? Eh, Entrepreneurship Kesibukannya yang ya banyak activity banget ya. building, membangun ya, karena memang bisnis kan tentang membangun ya Mbak. Mark Zuckerberg kan menyampaikan orang tidak peduli terhadap apa yang Anda katakan, orang tidak peduli terhadap apa yang Anda lakukan, yang orang pedulikan adalah apa yang Anda bangun, dan bisnis kan membangun ya Mbak ya. Gimana Mbak itu ceritanya Mbak itu Mbak? Waktu itu sebelum resign pun saya udah ngelewatin berbagai macam usaha luar biasa. Wah pegawai bank udah BUMN jualan getuk loh aku tuh dulu itu. Keren ya. Oh, sempat Jam ya 2 Mbak ya. pagi bangun. Iya sempat sempat itu hampir 4 tahun malahan. Terus sempat
sambil diperbankan juga ngelesin pulang gitu. Terus sempet buka toko baju sama studio foto. Terus akhirnya pas sebelum memutuskan resign itu ketemu sama bisnis yang bantu orang biar tambah sehat. Itu yang eh, kebetulan klik ya, karena apa ya? Karena pengen jadi orang yang lebih banyak manfaatnya sih. Karena mikirnya gini nih, aku tuh kan ke belakang masa lalunya tuh kan juga banyak yang namanya dosa ya ibaratnya kayak gitu. Jadi pengen memperbaiki, sekarang pun juga masih memperbaiki, dosanya juga masih banyak. Jadi nggak ada yang perlu apa namanya sempurna dan segala macam karena masih proses juga sampai detik ini pun gitu. Jadi dari dulu itu mikirnya pengen jadi orang yang lebih banyak manfaatnya buat banyak orang. Nah, kebetulan nemu yang namanya bisnis bantu orang lebih sehat itu. Terus akhirnya minta petunjuk sama yang di atas, dimudahkan untuk resign-nya kayak gitu ceritanya. Mbak, berbicara tentang bantu orang lebih sehat, lebih fit, lebih shaping seperti itu. Apa Mbak? Apa yang membuat orang itu akhirnya sadar, oh, aku perlu shaping tubuhku nih lebih lebih berbentuk, lebih langsing, aku mau lebih sehat. Itu apa Mbak yang bikin orang sadar dari perjalanan klien-klien Mbak Cynthia tuh Mbak? Yang menyadarkan orang gitu dan prosesnya beberapa mungkin beberapa klien bisa diceritakan prosesnya kayak gitu. Iya, karena yang paling banyak mereka tuh habis sakit terus baru aware sama kesehatan. Itu yang Hmm. kebanyakan kayak gitu. Mm-mm. Sebenarnya Sakit sama juga ya Mbak sih, ya. kayak iya kebanyakan kayak gitu. Karena kan Hmm. kalau misalkan eh dari segi makanan, terus dari segi berat badan kita nggak kontrol, itu kan jatuhnya kan juga akan banyak sekali yang namanya gangguan kesehatan kan. Iya, 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 Nah, iya, di iya. situ orang-orang itu barulah yang namanya sadar itu baru di situ. Sama, aku dulu pun juga sama seperti kayak gitu juga. Ceritanya kan dari diri sendiri ya. Hmm. Suka diet, suka itu eh apa namanya, suka melakukan sendiri, tapi nggak ngerti teorinya. Jadi asal praktek aja kayak gitu. Jadi ketika di situ, oh masuk ada pelatihannya, ada edukasinya, terus oh bantu orang buat sehat itu ternyata happy ya, kayak gitu sih. Sebenarnya em, semua pekerjaan itu sebenarnya kan tujuannya sama ya, menurutku loh ya, membantu. Sama sih kayak Deila membantu untuk mahasiswanya untuk biar tambah pinter kayak gitu kan. Sama kalau misalkan kalau aku dulu buka les-lesan sama juga kan, biar anak didikku pinter. Buka toko baju biar para customer pakai baju yang lebih bagus, lebih sesuai dengan temanya. Sebenarnya intinya tuh sama, pengennya tuh membantu, tapi esensi membantu yang lebih dalam itu loh yang ketika itu tuh kayak klik banget kayak gitu. Kalau dari kisah perjalanan beberapa klien Mbak Cynthia, ada nggak Mbak yang eh, perjuangannya itu menarik dalam artian dia tuh effortful banget, dari sakit malah sehat, dari berat badan sekian, dari jadi fit eh, langsing seperti itu, dan cerita dia yang unik gitu gimana Mbak? Ada nggak Mbak yang dua Banyak sih, atau tiga banyak, yang banyak. oh, iya, iya. Iya, Banyak 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 yang banget klien nih Mbak Siti ada puluhan ya aku baca bukunya itu anu buku kesuksesan terus itu. yang paling ingat itu waktu apa beliaunya cerita itu, beliau itu ada asam lambung selama 2 tahun lebih Hmm. dan nggak bisa makan enak, tidur juga nggak nyaman kayak gitu gitu kan. Terus beliaunya program sehat lebih, saya tekankan ibu lebih ke program sehat aja ya kayak gitu gitu. Terus memang butuh proses ya. Kalau orang yang nggak sabar sekali minum ya
Apa sih Iya, kayak iya, gitu kan. iya, 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 Terus iya. ternyata 2-3 hari, 2-3 hari rasain, oh badannya enak ya, oh kok aku sekarang nggak ngerasain nyeri dan segala macem kayak gitu. Hmm. Dan itu udah bisa lepas yang namanya dari obat. Itu paling happy itu beberapa customer kayak gitu. Jadi apa namanya, beliau-beliau tuh bisa lepas dari obat itu sesuatu hal yang menyenangkan ya. Jadi itu ada prosesnya ketika dia masih itu sudah dikatakan sama para ahli ya. Tapi kita membenarkan pola hidupnya, gaya hidupnya aja yang membuat orang itu jauh lebih sehat. Terus kayak bagian-bagian dalamnya tambah perlu kayak gitu tuh yang bikin happy. Terus yang kedua, yang kebanyakan itu eh, sudah bertahun-tahun dia nggak bisa mens. Biasanya kan orang kalau Hmm. obesitas terus dia sudah turun 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, terus akhirnya dia bisa menstruasi kan. Terus dia kan apa pasangan kan. Terus dia bisa hamil. Padahal itu ada tuh klien Oke. dari mana ya, dari Pati kalau nggak salah. Dia tuh juga bank juga kan, kerja di bank. Dia tuh pengen rencana mau resign gitu kan. Terus program selama 5 bulan atau 6 bulan gitu loh. Terus dia isi terus nggak jadi resign sampai sekarang. Udah dapet momongan. Itu yang bikin Hmm. apa ya, happy sih. Terus masih banyak lagi sebenarnya apa cerita-cerita tapi yang bikin kayak oh ternyata eh, kalau buat kita tuh bukan kebahagiaan kecil ya, tapi kebahagiaan gede karena lihat orang, wah, yang tadinya nggak bisa tidur jadi bisa tidur, orang yang sebelumnya apa menunggu momongan, terus akhirnya kok dapet ya, itu bukan karena kita yang hebat loh ya Iya, sebenarnya, iya. semua itu kan kuasa yang di atas kan ya, Iya, iya, of tapi course, of dengan course. eh, eh, tapi dengan cara kita jadi kayak bestinya, terus kita kayak sama-sama berjuang kan istilahnya kayak gitu. Kayak kita berdua kan sama-sama berjuang ya dari dulu ya, dari zaman Iya, kuliah ya. iya, iya, Jadi tuh iya. kayak rasanya tuh happy aja berada di apa di sekitar orang yang dia akhirnya juga happy gitu. Jadi kayak ngerasain sama-sama happy itu sih. Bener. Karena memang program-program sehat seperti itu memang butuh pendampingan ya Mbak ya, butuh pendampingan. Nggak bisa. Mm-mm. Karena eh, watak manusia pada umumnya sulit untuk disiplin. Sulit untuk disiplin. Jadi Iya betul betul betul. iya, pendampingan coach sehat dan sebagainya itu membuat apa namanya seseorang yang merubah, merombak pola hidupnya menjadi sehat tuh ada temennya, ada coachnya, ada yang mendampingi, ada yang menggait, membimbing kayak gitu. Mm-mm. Memang itu memang diperlukan sih bagi yang memang benar-benar ya seperti Mbak Cynthia punya keluhan, asam lambung, penyakit-penyakit seperti itu. Nah, kalau mau datang nih mau minta coach Mbak Cynthia untuk merubah pola hidup, menjadi lebih sehat, berat badan, seperti itu, kemana nih Mbak datangnya Mbak? Bisa lewat IG aja ya. Jadi buat teman-teman jiwa berdaya bisa follow nih IG saya di Coach Osin. Coach OSHIEN. Jadi bisa di follow nanti bisa chit-chatan. Jadi kan di sini kan general ya, nggak hanya di Kota Madiun aja kan. Bisa di luar kota nanti tetap bisa yang namanya program. Dan itu nanti akan dibimbing secara online. Ada komunitasnya kayak gitu. Ini jadi promosi dong. Iya. Ya memang harus memang karena memang Oh, butuh Mbak. harus ya. Nggak apa-apa ya. Iya, iya, karena memang ya itu manusia itu sulit untuk disiplin. Jadi butuh butuh coach, butuh pendamping merubah pola hidup karena sekali pola hidup itu berubah terperbaiki, terbangun baru dengan bantuan coach, seterusnya lebih mandiri, lepasnya lebih mandirinya lebih enak. Yang penting kan dibentuk dulu sama coachnya kayak gitu kan. Kayak gitu. Iya, iya. Ya silahkan teman-teman follow Coach Osi nanti akan ada di deskripsi di kolom deskripsi akan Jiwa Berdaya sampaikan alamat Instagram Mbak Cynthia Yuda untuk dikunjungi, untuk di follow, untuk di DM, untuk di chat dan sebagainya.
Mbak Cynthia, Jiwa Berdaya Podcast ini memfokuskan diri pada 3 tema, yaitu diri, makna, dan cinta. Kita mulai masuk ke sisi yang agak deep nih, Mbak, tentang makna nih. Uh, Oh, iya, apa nih ya? makna, Yang iya, duk duk iya, duk duk. Yang penting jangan iya, bikin nangis ya. iya, ya, insya Allah nggak ada nangis-nangisan, insya Allah. Jadi kalau kalau jiwa berdaya pengennya lebih ke berdayanya gitu, gitu. Jadi kayak gitu. Saya itu inget Mbak, kan kalau nggak salah Mbak Cynthia skripsi ya, satu kosan sama saya ya. 1 tahun ya. Aku, iya, ya, Mbak Cynthia skripsi satu kosan sama saya. Saya tuh inget banget, Mbak Cynthia tuh tahajud malam-malam, anu kayak gitu. Jadi terus Aduh. sholat juga tepat waktu, azan cengkring langsung berangkat sholat kayak gitu. Jadi aku kan tipe mengamati Mbak dari dulu tuh tipe mengamati kayak gitu. Itu kan agama, ketaatan, sholat dan sebagainya kan spiritualitas ya Mbak ya. Makna spiritualitas bagi Mbak Cynthia itu apa sih Mbak? Eh, itu penting, penting banget. Karena itu pedoman ya. Ibaratnya Pedoman. kita, eh, eh, kalau kita mau ke Surabaya, kita pakai Google Map kayak gitu kan. Yaitu ya agama itu sebegitu pentingnya. Kita masih pakai Google Map aja, kadang-kadang kita masih kebelakang tuh, gitu. Iya, Sama iya, aja. iya, iya, iya. Agama yang kita pakai, itu aja kita masih sering, Masya Allah, aku tuh masih apa masih terus belajar ya, Ila ya, apa sampai sekarang, sampai next itu pun juga, eh, namanya iman itu kan naik turun ya, makanya Iya, harus iya. sering dicas. Jadi, harus sering-sering kumpul sama orang-orang yang, apa namanya, cari ilmu tentang agama kayak gitu. Terus apa namanya, kita belajar tentang hal-hal positif kayak gini kan, juga aku belajar dari Ila juga kan tentang banyak hal positif di podcastnya kayak gitu-gitu. Itu aku suka seperti itu. Jadi kalau yang tadi disebutin, namanya apa, manusia tuh berusaha yang terbaik. Tapi kita juga nggak lepas dari yang namanya tuh dosa dan kilau. Nanti kebuka semua deh. Ibaratnya, oh ternyata kita tuh masa lalunya seperti ini, seperti ini. Nah itu fondasi spiritualnya itu tuh buat mapnya kita. Nah itu Iya, dia iya, sih. iya. Yang Iya. apa namanya? Jadi aku tuh kalau ngomong kayak gitu tuh kayak Masya Allah, masih masih banyak kurangnya, aku tuh masih banyak dosanya juga. Semua, Mbak. Mm-mm. Semua orang nggak ada yang nggak berdosa ya, nggak ada yang nggak berdosa. Jadi kayak Mm-mm. memang proses. Jadi kalau kata Mbak Yasmin Mugahed, Ustazah Amerika tuh, Tuhan menciptakan manusia tuh ya Mm-mm. pasti 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 berdosa, pasti melakukan kesalahan, itu pasti nggak mungkin nggak. Dan yang terbaik Iya, ada yang betul, betul. bertobat bangkit dari jatuhnya. Kalau Nah, karena iya betul. kayak aku tuh ini sharing dikit ya Mbak ya. Aku Mm-mm. sharing dari Ustadz fakultasku tuh kalau orang sudah istighfar, tobat dan itu kayak Allah tuh cinta banget. Ya Allah, hambaku tuh mensucikan diri, hambaku pengen mendekatiku, hambaku pengen kayak gitu. Jadi memang istighfar dan tobat tuh cintanya Allah banget lah. Kayak gitu. Dulu tuh aku sempat Mbak, aku ada di titik kan, bapakku kan ustadz ya, jadi kayak kayak kenapa Mm-mm. sih kita, aku Mm-mm. aku ada di titik, ya orang tuh pasti punya dosa, kesalahan, kekurangan tuh pasti. Tapi aku ada di titik pas imanku bagus dan mungkin eh, semua perilakuku sikapku aja aku sempat di titik kenapa sih kita harus bertobat gitu loh, kenapa kita harus istighfar, aku merasa aku nggak melakukan dosa, aku nggak jahatin orang, bahkan Mbak Sinta kenal aku lah ya, aku kan eh, ngomong aja gimana ya jangan sampai menyinggung, gimana ya biar nggak menyakiti hati orang kayak gitu. Aku sempat Mbak ada di titik kayak istighfar, kenapa tuh kita harus minta maaf sama Allah, jawabannya adalah karena kita hamba ya, kita Mm-mm. hamba, kita Mm-mm. kita tuh hamba, kita kayak Betul. udah dikasih banyak banget kayak gitu. Mm-mm. Kita tuh kecil banget. Iya, iya, kita tuh hamba, jadi Mm-mm. menghai
saat kita menghayati bahwa kita hanya hamba Tuhan yang benar-benar merindukan, mengharapkan perlindungannya, bimbingannya kayak gitu, istighfar tuh, tobat tuh kayak nikmat gitu ya. Ada mbak, Betul, betul. bahkan aku pernah di titik menuhankan kesuksesan mbak. Bagiku kesuksesan itu Oh, segala-galanya. Iya, karena mm, bapak aku mm, kan bapak tipe nge-push ya mbak, bapak tipe nge-push, ibu mm, juga mm. dari kecil ngejar prestasi. Itu aku menuhankan kesuksesan, pokoknya kesuksesan ini segala-galanya. Terus dikasih jatuh, 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 terus ternyata ya memang seperti Mbak Cynthia sampaikan tadi, kita tuh butuh pedoman, kita tuh butuh bimbingan, kayak gitu-gitu. Mm, mm. Eh, Allah kalau Hmm. manusia deket sama Allah tuh happy banget. Sebenarnya Allah tuh nggak akan ninggalin kita kok. Yang ninggalin tuh sebenarnya malah kitanya. Sadarnya gimana Mbak Allah tuh kayak nggak gitu akan Mbak? kemana-mana. Kan kita kita Mbak Cynthia sadar dan Maksudnya aku gini. sadar. Ini bagi teman-teman jiwa yang Mm-mm. mencari Tuhan nih, gimana nih Mbak Cynthia memberikan bukan Ini saran ya? Heeh. itu hati kita yang bisa ngerti. Jadi kayak misalkan gini, eh apa ya? Kalau kita dekat sama yang di atas kan kita secara wujud itu kan kita kan Allah kan nggak akan memberi sesuatu hal yang kita mau kan, tapi akan Ya, ngasih ya, ya. sesuatu yang kita butuhin kan. Nah, Ya, ya, ketika ya. kita misalkan, heeh, kita misalkan apa namanya butuh sesuatu dan ternyata nggak Allah kasih, itu kan kalau kita manusia kan kita marah-marah tuh dan segala macam. Kalau Ya, kita ya. misalkan kita ya udahlah aku jauh aja, itu yang mbok kejar itu hanya uangnya aja. Tapi Hmm. kalau kamu misalkan yang kamu cari itu kebahagiaannya, ketenangan di hati, itu Hmm. baru kamu itu baru kamu rasa klik sama yang di atas. Karena itu nggak bisa diomongin lewat kata-kata. Aku bingung juga mau Iya, menjelasinnya iya, kayak iya, gimana iya. ya. Karena tuh yang Iya, bisa iya, ngerasain, iya. yang bisa ngerasain kan kita kan. Jadi kayak kita lebih kayak intimate, terus dari kitanya ada perubahan yang lebih baik dan segala macam. Itu yang rasa kita lebih tenang itu tadi loh. Bener. Kita nggak akan ada yang namanya khawatir dan segala macem gitu-gitu. Ya manusiawi ya ketika kita ada perasaan Iya, apa, iya, iya. duh aku besok misalkan mau makan apa. Tapi ketika kita udah deket, ya, aku kan punya Allah, nggak punya. Itu emang aku secara teori bilang kayak gini ya. Itu memang prosesnya luar biasa juga loh. Ketika aku resign tuh, masya Allah, ujianku luar Ya, biasa. ya, udah Dan, kebayang dari itu, kenyamanan. ya, tapi eh, kan di pelatihan-pelatihan kan banyak kan. Aku kan dapat pelatihan-pelatihan kayak gitu. Jadi itu yang dan pelatihannya support banget untuk kita dekat sama yang di atas. Jadi terus aku juga seneng cari apa namanya ilmu-ilmu kayak gitu juga di luar sana gitu. Misalkan ketemu sama siapapun, itu kan pasti kita ketemu sama orang itu kan pasti ada hal positif yang bisa kita ambil kan. Iya, Entah itu hewan atau apa kayak gitu. iya, Iya, bener kan iya, ya, Dek ya? iya. Jadi kita kayak eh melihat sesuatu tuh belajar dari segi positifnya, jangan negatifnya sih. Aku tuh masih Hmm, belajar terus sih sebenarnya iya, sampai iya, sekarang. iya, iya. Tapi lebih kayak lebih tenang, Hmm. ngadepin masalah tuh kayak sudahlah. Kita tuh lo masih hidup sampai saat ini tuh loh. Masalah itu tetap ada, tapi kita tuh masih kamu lo masih bisa makan, kamu lo masih bisa hidup. Kamu tuh kurang bersyukur apa sih? Kayak gitu-gitu sih. Kadang-kadang aku ngomong sama diriku sendiri. Kayak Hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Memang anu sih Mbak ya, eh, berproses, berproses terus tiada tiada karena kalau kita merasa cukup itu malah nggak berkembang ya Mbak ya, udah merasa Benar, benar. hebat, udah merasa udah malah nggak Betul, berkembang betul. nantinya. Hmm, iya, hmm. Iya, benar. Kita nggak belajar. Iya, karena udah merasa keren, udah merasa hebat gitu malah Benar, benar. tak kayak Hmm. mandek malah Padahal dia. kita nothing banget ya. Padahal kita Iya, nothing iya, banget ya. iya. Malu Eh, banget kayak gitu. iya, tapi ada Mbak beberapa yang kalau dalam psikologi itu ego namanya Mbak. Ego, ini Iya, betul, aku betul. kayak gitu, Mm-mm. kayak gitu. Ada Mm-mm. orang-orang yang seperti itu tuh ada kayak gitu. Memang memang ya manusia macam-macam ya Mbak ya.
Kita beranjak ke cinta nih Mbak. Kita bahas cinta ciptaan nih kali ini. Karena Jiwa Berdaya memfokuskan diri pada diri, makna, dan cinta seperti itu. Eh, Gimana nih Mbak ceritanya perjalanan ketemu Mas Karol Menarik ya. sampai memutuskan ya memutuskan oke sampai sampai di titik oke he is the one. Aku yakin nih bahwa Mas Karol adalah ya yang dipilih Tuhan gitu. He is the one, dia takdirku, dia teman hidupku tuh gimana yakinnya tuh Mbak gitu. Eh, kan tahu sendiri ya perjalanannya juga panjang banget ya. Iya, Tapi iya. jangan dicontoh juga sih sebenarnya. Dan aku tuh kalau sama anak-anak tuh bilangnya nggak boleh loh ya pacaran. Iya, Memang nggak iya. boleh di dalam Hmm, apa agamanya kita tuh. Jadi tuh dulu itu masih kayak suka memberi pembenaran sendiri sih, ya kan? Kita udah jelas nggak boleh. Beda agama juga nggak boleh. Aku kerja di perbankan nggak boleh itu semua aku larang. Makanya masya Allah dosa aku tuh banyak banget gitu loh ya. Semoga diampuni ya sama Allah. Nah, jadi prosesku tuh sama suamiku tuh kan dari SMP ya. Jadi udah kenalnya kan udah lama. Sebagai teman, sebagai pasangan, sebagai partner sih lebihnya. Karena nggak pernah juga sih aku ditembak, tapi kita jalan bareng karena kita sama-sama tahu perasaan kita masing-masing. Sampai tahun ke-10 itu untuk memutuskan kita menikah pun juga tidak mudah karena posisi waktu itu kan kita beda ya. Nah, dan aku bilang itu, aku dari dulu tuh suka belajar tentang agama, tapi masih ada sifat ego ya, bener ya. Ada iya. sifat ego kayak, oh aku nggak keluar, yang penting aku dulu aku hanya bekerja nih di bank, aku apa namanya, aku nggak keluar dari agama aku dan segala macam. Aku tuh kadang-kadang malu banget tuh sama Allah tuh kok, aduh dosa aku tuh banyak banget. Tapi ya yang aku pelajarin saat ini ya, apa yang terjadi di dalam hidupku itu tuh semua tuh sebenarnya udah ditakdirkan sama Allah juga loh. Jalannya emang Semua itu harus nggak ada seperti yang itu. iya betul. Tidak ada yang kebetulan. Mm-mm. Jadi jangan pernah menyesali apa yang sudah pernah kita lewatin, tapi Mm-mm. kita lebih fokusnya untuk memperbaiki untuk ke depannya, gitu kan. Mm-mm. Terus kenapa aku bisa memutuskan? Ya karena eh, dengan sifat-sifat yang positif dari dia ya, yang kita bisa saling melengkapi. Terus masih ada ngeyelnya itu tadi, ngeyel untuk oh tetap kita bisa bersama dong, gitu kan. Ya udah kita bisa menikah dengan 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 luar biasa itu. Gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Iya, iya. Jangan Apa detail-detail Mbak banget. sifat Mas Karol, karakter Mas Karol yang paling dua atau tiga karakter Mas Karol yang bikin Mbak Cynthia love banget gitu yang Mbak kagumi, paling Mbak cintai dari karakter Mas Karol, Mbak. Yang pertama dia itu misterius ya. Misterius Oh tuh gitu, wah, kayak cool gitu ya. iya, karena dia nggak, Cool. jadi sebenarnya ya kalau bisa dicek, misalkan Ila orangnya cerewet gitu, nanti dapat pasangannya tuh yang yang pendiam gitu-gitu, yang aku sering perhatikan loh ya. Terus Iya, iya. suamiku tuh kayak gitu, dia tuh lebih, tapi kalau sama aku ya banyak ngomong sih sebenarnya. Tapi untuk karakter yang aslinya tuh dia lebih ke apa namanya, nggak terlalu Cool. cerewet, aku cool kayak gitu. Terus tapi ada hal-hal yang kadang-kadang nggak terduga yang dia melakukan terus bikin aku hah kayak gitu-gitu. Nggak jauh ya. Berapa hari kemarin tuh kayak dia tuh lagi seneng masak kayak gitu ya. Ini yang baru-barusan sih. Hmm. Dia masak nasi goreng lah apalah kayak gitu-gitu. Di saat yang aku lagi kurang fit kayak gitu kan. Itu tuh menurutku sesuatu hal yang bertahun-tahun loh ibaratnya kayak gitu. Terus banyak hal sih, jadi kayak apa? Dia bukan tipikal orang yang romantis kayak gitu. Terus tiba-tiba dia dalam waktu 8 tahun waktu itu, tiba-tiba ngasih bunga. Jadi kayak unpredictable gitu loh, Dek. Kayak gitu, jadi kayak bukan orang yang suka gombal dan segala macam, enggak. Dia lebih orang yang diem, terus perasaannya tuh nggak bisa diungkapin. Aku sering tanyakan, kamu sayang nggak sih sama aku?
kamu sayang nggak sih kayak gitu-gitu. Tapi kan Mm-mm. kayak gitu kan nggak bisa kan ya diceritain seberapa Ya, sayangnya. ya, Jadi ya. bukan tipe orang yang sayang sama kamu, aku tuh cinta Mm-mm. sehidup semati, nggak kayak gitu. Jadi Mm-mm. dia lebih ke perbuatan kayak gitu. Itu yang pertama, dia misterius ya. Yang kedua dia tuh sabar, Ya, sabar kelihatan, Mbak. banget gitu. Kelihatan, 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 Mm-mm. kelihatan. Itu eh, alhamdulillah sih, bersyukur apa dapat beliau yang Hmm. sabar. Terus yang ketiga itu em, apa ya? Aku juga bingung ya. Yang Imut, ketiga apa imut, ya dia ya? imut. Tapi jadi kayak kayak Secara sama fisik ya, adeknya nggak sih, Mbak? jadi fit ya, Pernah nggak iya. sih Mbak ada yang nebak kayak gitu? Itu Itu aku suamimu nggak, apa adekmu gitu? iya bener-bener sering digituin ya. Jadi kayak kayak pakai formalin gitu ya. Dia nggak Iya. nggak nggak tua-tua, kita yang tua kayak gitu gitu. Ya lebih ke dua poin itu tadi sih. Dek. Jadi yang pertama dia misterius, yang kedua sabar sih aku. Apa Mbak kunci Mm-mm. menjaga keharmonisan rumah tangga tuh Mbak? Eh, saling, dari kata Saling ya, saling. saling mendiskusikan gitu ya. Saling Saling itu saling kan apa? banyak. Saling, Heeh, heeh. salingnya banyak. Dari kata saling. Saling kan kita bisa saling setia, saling menghormati, saling Hmm. menjaga, saling berkomunikasi. Pokoknya di kata saling. Jadi itu semuanya udah mencakup di dalamnya. Karena untuk menjaga rumah tangga memang nggak mudah. Menjaga sebuah hubungan itu nggak mudah juga. Semua itu dalam hidup sih menurutku tidak ada yang mudah ya. Tapi itu malah perjuangannya di situ. Ketika kita berjuang dalam mempertahankan sesuatu, mendapatkan sesuatu itu kan kayak ada ceritanya. Terus ada kayak, Masya Allah, aku ternyata keren ya ngomong sama diri sendiri. Ternyata keren ya. Terus kalau kita ngomong sama pasangan, kita Masya Allah ya, kita bisa berjuang bersama-sama dari nol. Terus banyak sekali kan ya pasangan yang di luar sana yang dia sukses, mulainya tuh dari bener-bener yang dia nggak punya apa-apa, itu kayak gitu tuh bener-bener keren banget. Kalau dari aku sih, dari kata saling itu tadi. Saling mendukung, saling respect. Iya, Mbak. Memang kata saling tuh manis Mm-mm, sekali ya, Mbak ya. betul. Kata saling tuh kayak Semua. iya, iya, Bener-bener. iya. Manis, menguatkan, kayak kata powerful juga. Jadi kata saling, I love it, I love it Iya. your point of Mm-mm, view. Iya, Mbak. mm-mm, Mbak, mm-mm. Mbak Cynthia, Mas Karol itu finally memutuskan mualaf seperti itu. Itu apa, Mbak? Eh, trigger dalam psikologi ada trigger itu pencetus gitu. Trigger itu pencetus gitu. Atau hidayahnya tuh dari spark atau nyala apa, Mbak? Triggering apa, Mbak? Kalau aku sebenarnya juga nggak tahu ya. Jadi se- aku kan jalan sebelum menikah itu kan 10 tahun. Ini pernikahan ke berapa ya? 11 apa 12 ya? Aku lupa ya. Jadi sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah ada yang namanya kita tuh kayak memaksa untuk saling berpindah keyakinan ke satu sama lain. Nggak ada. Karena kita sama-sama stay di posisi masing-masing ketika itu ya. Terus kita kalau aku sholat dia nganterin ke masjid, aku kajian dia nganterin aku kajian. Dia ke gereja, yuk aku nganterin. Dia misalkan ke gerejanya sore kan pas maghrib, aku cari masjid. Seperti itu dulu itu luar biasa. Jadi kita sama-sama mengerti tempatnya kita masing-masing kayak gitu kan. Terus berjalannya waktu sudah menikah, kita sudah ada komitmen sebenarnya di awal gitu kan. Nanti untuk mendidik anak dan segala macam. Itu teorinya seperti itu. Tapi kan prakteknya tetap ada beda juga kan. Anak-anak ya sekolahnya juga sekolah yang muslim dan segala macam. Dan apa namanya, eh aku pun juga nggak pernah memaksa. Tapi aku tuh selalu berdoa, berdoaku dari dulu itu tapi
menurutku loh ya, itu doa yang egois karena aku tuh bilangnya sama Allah tuh bilangnya gini, ya Allah aku pengen suamiku tuh apa pasanganku tuh masuk Islam karena aku tuh banyak dosa, aku tuh takut dosa kayak gitu-gitu loh. Tapi sebelum beliaunya itu masuk apa namanya eh dapat hidayah dia masuk Muslim, wah ini aku paling nggak bisa nih. Apa namanya? Itu nggak lama sih. Aku tuh doanya tuh aku rubah tuh cuman kayak gini. Ya Allah, aku tuh waktu itu melihat suamiku tuh luar biasa ya. Beliau, aku doanya, Allah suamiku tuh luar biasa, baik, sabar, bahkan jauh lebih baik daripada aku gitu loh. Eh, berikanlah dia satu hidayahmu untuk menjadi seorang umatmu ya Allah, aku gitu. Karena dia tuh orangnya kan Oke, oke, oke. luar Ya, ya, biasa ya. menurut aku. Ha-ha, ha-ha. Jadi kayak, aduh aku kok sayang banget ya kalau dia tuh nggak jadi apa namanya, nggak Nggak jadi mendapatkan imamku, terus cahaya itu ya. nggak dapet hidayah kayak gitu. Terus itu nggak lama, terus nggak tahu apa dia dapat dari mana, terus dia memutuskan untuk itu masuk apa namanya menjadi seorang itu. Wah luar biasa deh rasanya. Aku tuh pernah denger Mbak. Ada nanti aku share share videonya ya Mbak. Ada Mm-mm. TikTokers atau ala-ala konten kreator itu menyampaikan konten kreator Amerika, tapi beliau itu kok kalau nggak salah agak ada Arabnya, tapi lama di Amerika itu menyampaikan gini Mbak. Laki-laki yang menikahimu itu biasa. Mm. Sebenarnya ya biasa. Laki-laki yang memanggilmu sayang, baby, honey, bunny itu biasa. Laki-laki yang punya anak sama kamu itu sebenarnya biasa. Laki-laki yang Mm. benar-benar bukti mencintaimu itu merubah dirinya. Entah merubah karakternya, entah merubah prinsipnya, entah merubah jalan hidupnya, agamanya dan sebagainya, itu benar-benar cinta yang dia tuh the real of love gitu. Karena dia mau mau love is sacrifice. Jadi kayak mau merubah dirinya. Bahkan contoh lain adalah ngerokok, dari yang ngerokok jadi berhenti ngerokok tuh bener-bener kalau nggak cinta itu susah, dan itu his love you gitu. Jadi memang memang selain karena hidayah, karena doanya Mbak Cynthia kan doa cinta ya, dia orang baik, eman gitu, eman tuh sayang ya, sayang kalau kalau nggak anu. Jadi Mm. memang ya vibrasinya ditangkap tuh. Masya Ya itu menurutku Allah. itu satu hal yang masya Allah. Jadi ketika bukan sesuatu yang wah, jadi kayak apa namanya karena perjalanan luar biasa ya dalam hidupku. Jadi ketika mendapatkan apa ibaratnya mendapatkan sesuatu mukjizat hidayah yang aku pun juga merasakan kan itu kan berarti kan daya dari apa mukjizat dari Allah ya. Itu aku tetap biasa aja nggak yang misalnya happy banget enggak. Aku tapi cuman bilang Masya Allah ini kok bisa ya kayak gitu-gitu sih. Kayak dan perjalanan yang panjang kan ibaratnya kok bisa sampai di titik seperti ini gitu. Jadi itu kalau nggak kuasanya di atas itu nggak bisa. Nggak pengen nulis novel, Mbak. Pengen banget, pengen banget, Itu jadi inspirasi loh, Mbak. Itu jadi inspirasi banget loh, Mbak. pengen Jadi banget. nulis-nulis Mm-mm. novel, karena kisahnya Mbak Cynthia tuh kisah banyak orang kayak gitu. Iya kan banyak ya Mbak ya, eh, yang Mm-mm. benteng Di terlalu luar sana tinggi, ya. benteng terlalu tinggi lagunya Marcel itu. Itu jadi memang memang jadi Iya, jadi iya, benar-benar. jadi inspirasi banget ya. Ya semoga novelnya segera ditulis. Amin, 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 amin. Jadi intinya pokoknya ambil yang baiknya aja ya teman-teman jiwa berdaya karena eh, proses hidup setiap orang itu kan beda-beda ya. Iya, iya, Jadi iya, diambil yang iya. baiknya aja. Memang harus gitu kan Mbak ya. Memang harus ambil ambil baiknya aja. Karena kita nggak bisa Hmm. eh, apa tuh menuntut orang sempurna kayak gitu. Karena kita sendiri juga nggak sempurna. Jadi ya memang 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 Betul. sebagai orang yang perlu bertumbuh dan berdaya ya diambil baik-baiknya, diambil pelajaran
pelajaran yang Betul banget. Mbak Cynthia, apa impian Mbak Cynthia Iya, yang belum terwujud nih? Yang pengen Mbak Cynthia wujudin nih, I have a passion and dream about it, kayak gitu. pengen mewujudin impiannya orang tua. Entah itu aku nggak tahu loh impian orang tua apa. Jadi itu yang pengen aku wujudin. Hmm. Masih Karena single Mbak? iya, mumpung beliau-beliau masih ada ya. Jadi kalau Mbak Sin apa sih? Sebenarnya kalau kalau secara materi dan segala macam, eh, maksudnya materi, oh pengen ini, pengen itu kan sama sih impian semua orang tuh banyak kan sama kan ya. Pengen beli rumah, pengen beli mobil dan segala macam. Kalau untuk saat ini aku pengennya mewujudkan impiannya orang tua karena mumpung beliaunya masih ada, masih menemaniku gitu. Jadi nanti aku tanya impian mereka apa. That's so sweet. Pengen mewujudkan. Iya. Kalau dari Mbak Cynthia, diri ideal yang masih pengen Mbak Cynthia wujudkan dari sosok seorang Mbak Cynthia apa, Mbak? Mbak Cynthia pengen menjadi. Pengen jadi orang yang lebih sabar dalam artian bukan sabar menghadapi kehidupan ya. Bukan. Jadi kayak contoh kecilnya tuh kalau emak-emak itu ya kalau menghadapi anak-anak gitu tuh pengennya astagfirullah, masya Allah. Jadi apa not-notnya tuh biar nggak tinggi itu aja sih yang aku pengen itu Iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Kalau untuk apa namanya untuk eh, kehidupan dan segala macam udah tak pasrahin yang di atas sih ya. Hmm. Karena aku yakin Allah tuh nggak akan meninggalkan aku gitu. Jadi aku nggak ada masalah dengan itu. Yang aku mempermasalahkan, yang aku pengen perbaiki dari diriku yaitu jadi lebih apa itu namanya? Chill, chill, Lebih chill ya. iya ya, apa ya istilahnya kayak gitulah. Jadi Santuy, santuy. kalau untuk iya benar lebih santai kayaknya ya, lebih santai gitu. Ada apa nggak sih kayak gitu ya. Jadi kalau bisa nanti pakai nadanya Mariah Carey nanti. Jadi ini aku pengen pakai nadanya nada yang bass aja gitu loh, rendah gitu. Lebih ke itu sih yang aku pengen. Amin, diamini bareng-bareng, amin. Terima kasih Mbak Cynthia sudah berbagi dengan Jiwa Beraya Podcast. Terima kasih atas waktunya, terima kasih Sama-sama. atas ceritanya, terima kasih. Sama-sama. Demikianlah teman jiwa semua, sharing kita, ngobrol-ngobrol kita, cerita-cerita kita dengan Mbak Cynthia Yuda, dengan perjalanan yang up and down, manis, asam, manis, getir semuanya dirasakan seperti itu. Dan seperti tujuan utama dari Jiwa Berdaya dalam cerita Selasa adalah berbagi cerita yang bermanfaat, yang menginspirasi, yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita ambil yang baik-baik supaya menjadi pelajaran untuk kita bertumbuh dan berdaya menjadi pribadi yang lebih baik juga. Terima kasih, selamat sore. Salam bertumbuh dan berdaya. Salam teman jiwamu.